Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Kami berharap kabar dari semua jemaat HKBP Jambi dan saudara-saudara yang mendengarkan renungan harian pada saat ini adalah dalam kabar dan keadaan baik dalam penyertaan Tuhan. Baik saudara, hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan untuk kita pada hari ini, diambil dari kitab Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-30. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara, kalimat ini disebutkan oleh Yohanes Pembaptis. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah teladan dalam kerendahan hati. Ketika dia diminta oleh Tuhan Yesus untuk membaptisnya, Yohanes sangat rendah hati ketika Yesus mengangkat derajatnya, ketika Yesus meminta kesediaannya untuk membaptis Tuhan Yesus, tetapi dia berkata, untuk membuka kasutmu pun saja saya tidak layak. Saudara, dalam perikop ini mau dibicarakan dua figur yang punya karakter yang sangat rendah hati, seperti yang saya ucapkan tadi. Yang pertama adalah Yohanes, yang kedua adalah Tuhan Yesus Kristus. Mereka sama-sama rendah hati, mereka sama-sama menghormati yang satu dengan yang lain. Saudara yang kekasih, sering kita manusia ketika saudara kita di posisi yang tinggi, ketika kita berada di posisi diangkat, dipuji, saudara, ini membuat kita lupa akan Tuhan. Kita sering berkata bahwasanya ini adalah bagianku, ini adalah karena usahaku, karena kemampuanku, karena kebolehanku. Kita lupa kepada satu figur yang membuat kita ada pada posisi itu. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, hati-hati di balik berkat yang kita terima. Justru berkat itu bisa menjadi godaan yang besar untuk kita bisa jatuh ke dalam roh tinggi hati. Ujian Tuhan tidak selalu dalam bentuk masalah atau penderitaan, penyakit dan lain sebagainya, tetapi ujian Tuhan bisa saja dalam bentuk ketika kita diberkati, ketika kita di posisi mendapat hormat, mendapat kekayaan, mendapat apa yang kita idam-idamkan, kita bisa jatuh ke dalam roh kesombongan hati. Karena itu diingatkan oleh perikop kita pada saat ini agar kita mengenal siapa diri kita di hadapan Tuhan, supaya tidak ada di antara kita yang meninggikan diri dan menyombongkan diri oleh karena apapun yang kita miliki dan yang telah kita lakukan, baik di tengah-tengah masyarakat
maupun di tengah-tengah gereja itu adalah karena kekuatan kita. Firman Tuhan berkata dalam Lukas 14 ayat 11, dikatakan, sebab barang siapa meninggikan dirinya, dia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Dan melalui ayat ini diajak supaya kita harus menyadari dan mengakui bahwa apa yang kita perbuat itu, apa yang kita terima dalam dunia ini adalah semata-mata karena anugerahnya yang memampukan kita untuk melakukannya, bukan karena diri kita sendiri. Di balik kesuksesan yang kita alami, di balik pencapaian yang satu dengan yang lain yang kita lakukan, saudara, ada Tuhan di balik itu semua. Karena itu firman Tuhan pada hari ini diingatkan kepada kita, hendaklah dalam setiap apapun kehidupan kita, Yesus itu semakin besar, tetapi kita semakin kecil. Yang dimaksud di sini semakin kecil adalah yang kelihatan di balik semua kesuksesan dan apa yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini adalah Yesuslah yang dimuliakan, Yesuslah yang ditinggikan, Yesuslah yang kelihatan. Dari semua kesuksesan itu, kita ada di belakang salib Yesus, kita ada di belakang Yesus, kita ada di belakang kehidupan Yesus, sehingga yang kita muliakan, yang kita agungkan, yang kita hormati adalah Tuhan saja di balik semua kesuksesan kita. Karena itu hati-hati saudara, ketika ada banyak hal dipercayakan kepada kita, ketika kita mendapatkan berbagai-bagai pujian dari orang-orang terdekat kita, dari orang-orang yang kita layani, dari lingkungan kerja kita, jangan lupa lewat perikop ini kita bersyukur kepada Tuhan. Dan jangan lupa semua pujian dan hormat yang kita terima, kita kembalikan kepada Tuhan sebagai sumber hidup kita, sebagai sumber kekuatan kita. Yang keluar dari mulut dan pengakuan kita adalah memuji dan memuliakan Tuhan. Kita adalah kecil, kita harus semakin kecil, kita tidak kelihatan, tetapi yang kelihatan adalah Tuhan. Maka terjadilah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, barang siapa meninggikan dirinya akan direndahkan, tetapi yang merendahkan hatinya akan ditinggikan oleh Tuhan. Saudara, ini teori yang datangnya dari Tuhan dan yang kita bisa buktikan. Karena itu hari ini, saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita meniru juga seperti tim sepak bola yang baru saja usai, sepak bola dunia, yaitu tim sepak bola Jepang. Walau mereka kalah, saudara, mereka dengan rendah hati dan berkata bahwasannya apa yang mereka alami itu adalah bukan karena kekuatan mereka. Mereka tetap menghormati penonton. Mereka dengan rendah hati membersihkan lapangan sepak bola. Mereka memungut-mungut sampah, saudara. Mereka membersihkan barak atau kamar mereka masing-masing. Dengan rendah hati mereka merapikan kamar mereka. Dengan rendah hati mereka mengambil sampah-sampah yang sedang bertebaran. Saudara, ini konsep yang boleh kita tiru. Apapun keadaan kita, saudara yang kekasih, mari kita mengenal diri kita siapa di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan kita adalah hamba. Di hadapan Tuhan kita adalah debu. Kerendahan hati di hadapan Tuhan membawa kita juga untuk hidup rendah hati satu dengan yang lain. Rendah hati itu saling mendahulukan satu dengan yang lain, menghormati satu dengan yang lain. Rendah hati itu, saudara, saling mendoakan satu dengan yang lain. Rendah hati itu saling menolong satu dengan yang lain. Terpujilah Tuhan yang telah mencerahkan hati dan pikiran kita pada pagi ini, supaya setiap kita belajar dari Yohanes Pembaptis, setiap kita belajar dari Yesus tentang kerendahan hati ini. Tuhan dimuliakan dan kita semakin kecil di hadapannya dan semakin kecil. Amin. Kita berdoa.
Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau menjadikan kami seperti biji matamu, yang Engkau kasihi dan cintai apa adanya. Dengan mengenal ini saja, seharusnya kami belajar untuk rendah hati. Walaupun ada banyak kesuksesan yang kami alami, ada predikat-predikat yang kami dapatkan di dunia dalam bentuk titel, dalam bentuk harta, dalam bentuk pekerjaan, peningkatan karir, dan lain sebagainya. Ketika kami mendapat hormat, pujian dari orang-orang yang ada di sekitar kami belajar dari Yesus. Untuk segala sesuatu yang kami terima itu, kami kembalikan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang layak untuk dipuji, Tuhan yang layak untuk disembah dan dimuliakan. Kami adalah hamba, kami adalah sebutir debu di hadapan Tuhan. Karena itu Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, menegur kami, menyapa kami. Biarlah kami tetap dalam posisi rendah hati di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan itu jauh lebih dimuliakan, Tuhan itu jauh lebih diagungkan dan ditinggikan. Biarlah atas kesuksesan kami Tuhan diagungkan, dibesarkan, dan Tuhan yang dipuja dan dipuji. Terima kasih Tuhan. Di dalam layar kaca ini hamba-Mu berdoa bahwa seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, mulai dari anak-anak kecil hingga para lansia, diberkati, dipelihara oleh Tuhan, hidup takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kami. Kalau ada yang sakit, Engkau Allah tabib di atas segala tabib yang datang untuk menyembuhkan dan menguatkan. Kalau ada yang di dalam gundah gulana karena pergumulan-pergumulan yang ada, Tuhan adalah Tuhan yang dekat dengan orang yang patah hati. Datanglah Engkau dalam Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati untuk dipulihkan. Karena orang yang dekat dengan Tuhan itu akan memiliki dan mendapatkan kekuatan baru hidupnya, seperti pohon yang di tepi aliran air yang selalu disegarkan oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat gereja yang menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Berkatilah gereja supaya gereja satu hati, gereja menjadi tubuh Kristus, kendati pun beragam-ragam karakter kemampuan dari isi gereja itu, tetapi bersama-sama kami membangun tubuh Kristus menjadi alat kesukaan Tuhan, menyampaikan kabar baik, menyampaikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau mendengarkan doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas.